Hari ini kita akan belajar PPKN untuk subtema 3 dan subtema 4. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang pengamalan sila kedua Pancasila. Apakah kalian ada yang masih ingat? Ya, betul ya, Nak. Contoh sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila itu adalah saling tolong-menolong antar sesama atau saling membantu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kembali untuk materi yang baru. Di sini ada contoh sikap yang mencerminkan isi Pancasila. Nah, anak-anak, Pancasila ini merupakan ideologi atau dasar negara Republik Indonesia ya, di mana nilai-nilai yang dimuat dalam Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani suatu kehidupan. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui, Pancasila itu sendiri diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Kalau panca itu berarti 5 dan sila itu berarti prinsip atau asas. Jadi Pancasila itu kan 5 asas atau 5 prinsip. Nah, anak-anak, sebelumnya kalian kan sudah belajar tentang sila kedua Pancasila. Hari ini kita akan lanjutkan kembali ya tentang sikap-sikap yang mencerminkan sila Pancasila. Yang pertama yaitu menghormati teman yang sedang berdoa dan sedang beribadah. Dalam hal ini, apabila ada teman yang sedang melaksanakan ibadah, maka sikap yang harus kita lakukan adalah menghormatinya ataupun menghargai. Atau misalnya ada tetangga kita yang berbeda agama sedang melakukan perayaan, hari perayaan, maka sikap kita harus menghormati. Tetapi kita tidak perlu ikut serta dalam perayaannya, cukup hanya menghormatinya saja, yaitu dengan cara tidak mengganggunya. Terus yang kedua, sikap yang mencerminkan sila kedua itu menjenguk teman yang sedang sakit. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang sikap yang mencerminkan sila kedua nih. Nah, salah satunya itu menjenguk teman yang sedang sakit. Apabila teman kita sedang sakit, maka sikap yang harus kita lakukan adalah menjenguknya supaya yang sedang sakit itu lekas sembuh. Terus kemudian yang ketiga, sila ketiga itu sikap yang mencerminkan isi Pancasila, mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sedangkan yang keempat yaitu bermusyawarah menunjuk ketua kelas. Nah, dalam hal ini salah satu contoh sikap yang mencerminkan isi Pancasila yaitu menyelesaikan suatu permasalahan atau mencari kata mufakat dengan bermusyawarah. Ya, salah satunya pada saat pemilihan ketua kelas. Pada saat pemilihan ketua kelas itu bisa dilaksanakan dengan cara bermusyawarah. Dan yang terakhir yaitu pengamalan sila Pancasila pada sila kelima. Contohnya adalah bekerja sama, bersikap adil, dan gotong royong. Hal ini bisa kita lakukan pada saat melaksanakan piket kelas. Nih, pada saat kalian melaksanakan piket kelas di dalam kelas, maka itu bisa dilakukan dengan cara bekerja sama ataupun bergotong royong untuk meringankan suatu pekerjaan. Next, selanjutnya. Oke anak-anak, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila. Ya, itu tadi contohnya menjenguk teman yang sedang sakit, saling tolong-menolong, dan saling membantu. Nah, sekarang kita belajar tentang sikap yang mencerminkan sila ketiga. Ada apa saja sih contohnya? Sebelumnya, Ibu akan mengingatkan kembali, apa ya bunyi sila ketiga Pancasila? Betul, bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia.
di mana bunyi sila ketiga itu dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, anak-anak jangan sampai lupa ya bahwa lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Oke, di sini sila ketiga ini berkaitan dengan sikap kita sebagai warga negara Indonesia untuk bisa hidup bersatu. Contohnya ada apa saja ya? Nah, yang pertama adalah rela berkorban. Rela berkorban untuk kepentingan orang lain tanpa pamrih. Contohnya seperti menolong orang lain yang terkena musibah tanpa mengharapkan imbalan. Terus kemudian yang kedua yaitu cinta pada tanah air. Bu, cinta pada tanah air itu seperti apa ya? Nah, kita harus mencintai tanah air kita, yaitu tanah air Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Sikap cinta pada tanah air itu dapat ditunjukkan antara lain yang pertama, kita dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi, ketika kalian sedang berbicara dengan teman kalian ataupun keluarga kalian, kalian bisa dengan cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu adalah salah satu bukti bahwa kita itu cinta pada tanah air. Terus kemudian, selain itu juga bisa ditunjukkan dengan mencintai kebudayaan Indonesia. Nah, itu juga bisa ya. Nah, selain itu juga sikap cinta pada tanah air bisa ditunjukkan dengan menggunakan produk dalam negeri. Dan yang terakhir, sikap cinta pada tanah air itu bisa kita tunjukkan dengan mengenalkan budaya Indonesia kepada bangsa lain. Nah, anak-anak, sebagai seorang pelajar, bukti cinta kalian kepada tanah air bisa ditunjukkan dengan belajar yang tekun atau belajar yang rajin. Next, selanjutnya, sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila adalah mementingkan kepentingan bersama, ya, di atas kepentingan pribadi. Terus kemudian yang keempat, sikap yang mencerminkan sila ketiga yang selanjutnya adalah menghormati dan menghargai perbedaan di sekolah atau di kelas. Apabila di kelas kalian terdapat suatu perbedaan antar teman, maka ya sikap yang harus kalian lakukan yaitu saling menghormati dan saling menghargai supaya selalu terciptanya kerukunan dan tidak terjadinya perpecahan. Nah, anak-anak, menghormati dan menghargai suatu perbedaan itu sangat indah ya. Makanya ketika kita berbeda pendapat dengan teman, maka kita tidak boleh ngotot atau kita tidak boleh memaksakan kehendak kita ataupun pendapat kita. Alangkah lebih baiknya ketika kita berbeda pendapat, maka harus saling menghormati dan juga saling menghargai. Next, yang selanjutnya, sikap yang mencerminkan sila ketiga. Yang terakhir adalah selalu menjaga kerukunan dengan seluruh warga sekolah. Nah, anak-anak, itu tadi tentang sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila. Next, yang selanjutnya yaitu sikap yang mencerminkan sila kelima Pancasila. Anak-anak, bunyi sila kelima Pancasila ada yang masih ingat? Pasti ingat dong, karena Bu Guru sering mengulang-ulang terus. Ya, betul. Bunyi sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini mengandung nilai keadilan. Sebagaimana sila Pancasila lainnya, sila kelima ini pun wajib untuk kita jadikan dasar dalam kehidupan sehari-hari kita,
termasuk dalam lingkungan sekolah. Nah, anak-anak, ada apa saja ya contoh sikap yang mencerminkan sila kelima? Yang pertama adalah saling berbagi dengan adil. Nah, anak-anak, saling berbagi antar teman yang membutuhkan, kita harus memberikannya dengan adil tanpa melihat suku, ras, agama, ataupun budaya. Misalnya, di dalam kelas ada teman kalian yang sedang tidak membawa bekal makan atau membawa uang jajan. Kalian melihatnya, maka sikap yang harus kalian lakukan adalah saling berbagi. Boleh kalian berbagi dalam bentuk makanan ataupun kalian berbagi dalam bentuk uang. Nah, pada saat kalian memberikan atau berbagi kepada teman kalian harus dengan adil. Tidak boleh melihat dari sukunya, tidak boleh melihat dari rasnya, ataupun melihat dari kedekatan kita. Itu tidak boleh. Oke anak-anak, next selanjutnya. Sikap yang mencerminkan sila kelima Pancasila, yaitu bekerja keras. Nah, anak-anak, sebagai seorang pelajar, maka tugas kalian yaitu belajar dengan tekun agar cita-cita kalian kelak tercapai. Nah, dalam hal ini berarti kalian sebagai seorang siswa harus selalu mengerjakan tugas tepat waktu dan lain sebagainya. Selanjutnya, sikap yang mencerminkan sila kelima yaitu gotong royong. Contohnya, pada saat membersihkan lingkungan sekolah seperti piket kelas, maka dapat dilakukan dengan cara bergotong royong atau dilakukan secara bersama-sama dengan teman sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Nah, apabila kalian melaksanakan piket kelas dilaksanakan dengan cara bersama-sama, maka itu dapat saling meringankan dan akan cepat selesai dikerjakan. Dan yang terakhir, sikap yang mencerminkan sila kelima yaitu mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban sebagai seorang siswa di sekolah. Nah, anak-anak, apa ya itu hak? Nah, hak itu artinya adalah sesuatu yang didapatkan secara mutlak oleh seorang siswa di sekolah. Contohnya nih, hak seorang anak di sekolah mendapatkan suasana belajar yang tenang, terus kemudian mendapatkan bimbingan dari guru. Selain itu juga mendapatkan ilmu agama dari guru. Nah, hak kalian di sekolah juga bisa dengan menggunakan fasilitas sekolah, meminjamkan buku di perpustakaan, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, selain itu, seorang siswa di sekolah itu selain mendapatkan haknya, maka seorang siswa juga harus melaksanakan kewajibannya di sekolah sebagai seorang murid. Apa itu kewajibannya siswa? Nah, seorang siswa wajib menghormati guru. Seorang siswa juga wajib menjaga lingkungan sekolahnya agar selalu tetap aman dan kondusif. Nah, seorang siswa juga harus selalu melaksanakan aturan-aturan yang ada di sekolah. Dan selain itu, kewajiban siswa juga harus menjaga nama baik sekolah. Nah, anak-anak, antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Apa yang didapatkan seorang siswa di sekolah, maka ada juga aturan-aturan atau kewajiban yang harus siswa laksanakan di sekolah itu sendiri. Oke anak-anak, sampai sini. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan kalian boleh bertanya japri kepada guru kalian masing-masing. Mudah-mudahan kalian semua paham ya. Jadi itu tadi sikap yang mencerminkan sila kelima Pancasila,
Yang pertama yaitu saling berbagi dengan adil, bekerja keras, gotong royong, dan juga mendapatkan hak dan kewajiban sebagai seorang siswa di sekolah. Oke anak-anakku yang sholih dan sholihah, itu tadi penjelasan tentang sikap yang mencerminkan sila ketiga dan sila kelima pada Pancasila. Nah anak-anak, tetap semangat belajarnya dan jangan lupa kalian review kembali materi yang telah Bu Guru sampaikan. Selanjutnya, tugas kalian adalah silahkan kalian kerjakan buku paket halaman 80, yaitu tentang tarik garis. Dan tugas yang kedua yaitu halaman 106. Untuk tugas yang halaman 106 yaitu untuk tugas yang halaman 106 yaitu menuliskan sikap yang sesuai dengan sila ketiga pada Pancasila. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.